Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV9 dimanapun Anda berada? Senang sekali pada sore hari ini kita kembali di program Catatan Demokrasi. Kita ingin mencoba memotret bagaimana kemudian catatan-catatan demokrasi di sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada serentak di 9 Desember mendatang, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu etalase demokrasi yang kemudian menarik untuk kita angkat pada hari ini adalah kita ingin memotret bagaimana situasi dan dinamika demokrasi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni di Kota Mataram, untuk membahas bagaimana kemudian inovasi dari masing-masing calon kada di saat pandemi seperti sekarang ini. Sudah hadir 3 narasumber bersama kami. Beliau-beliau ini adalah calon wali kota Mataram. Ada 3, seharusnya kami juga sudah mengundang pasangan dengan nomor urut 1. Kami sudah bersurat kepada beliau, tetapi karena ada agenda lain, jadi tidak bisa hadir pada sore hari ini. Saya ingin sapa, di samping saya ini adalah mantan penjabat wali kota Mataram, Bunda Selian Dayani. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Pasangan nomor urut 2 ya? Iya. Nanti kita ingin tentu mengetahui bagaimana kemudian pasangan Seli dan Tuan Guru Haji Manan ini melakukan inovasi-inovasi di tengah pandemi ini. Karena tentu pesta demokrasi kita sekarang ini berbeda dengan pesta demokrasi 5 tahun yang lalu. Kemudian di samping beliau ini adalah mantan Sekda Kota Mataram, Pak Haji Lalu Makmur Said. Gimana kabar, Mami? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, nanti kita juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pasangan muda ya, Makmur Ahda, pasangan nomor 3. Kemudian di ujung, meskipun di tengah ada pasangan, tetapi yang sesungguhnya muda itu adalah yang nomor 3, yang nomor 4 beliau ini. Gimana kabar Pak Bayhaki? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Ini tentu menjadi satu keharusan bagi kita, terutama di para calon, adalah kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, di saat pandemi COVID-19 hari ini tentu mengubah pola demokrasi kita, mengubah sesuatu yang awalnya diperbolehkan secara undang-undang, diperbolehkan dalam aturan KPU. Sekarang sudah ada PKPU nomor 10 tahun 2020 juga yang mengatur bagaimana tata cara kampanye. Tentu ini akan memberikan memunculkan kreativitas di masing-masing pasangan calon. Di Seli Manan sendiri Bunda, kita tahu bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Seli Manan ketika melakukan kampanye atau kedepannya, misalkan kalau janji-janji kampanye. Ya. Terima kasih Pak Fir. Saya jawab langsung ya. Ya. Kami sebetulnya semua paslon sudah menandatangani fakta integritas. Oke. Waktu di Polres juga sudah, waktu dengan Polda juga sudah, dan kami bersepakat untuk taat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan ya. Sekarang tim kreatif kami, tim kreatif Salam, paket Salam, membuat inovasi untuk menyampaikan program-program kita melalui misalnya seperti flash mob, ya, itu kampanye yang berupa topeng. Itu dari tanggal 26 September selama 9 hari, setiap hari itu sampai sore ada flash mob. Ada juga yang sering kita temukan di pinggir-pinggir jalan itu. Iya, itu salah satu hiburan kepada masyarakat bahwa ini pesta demokrasi itu kita harus happy. Ya, saya dengan Nik Makmur, dengan Pak Bayhaki, semua itu kita harus happy. Tidak boleh dengan pesta demokrasi kita putus persaudaraan dengan begini. Ya, oleh karena itu dengan flash mob juga dengan VR, ada 15 VR yang disiapkan masuk ke kampung-kampung, karena dengan adanya Perda nomor 6 itu tahun 2020 kaitan penggunaan masker. Nah, ternyata di kampung-kampung banyak masyarakat kita yang belum menggunakan masker. Nah, itu kita membagi masker sambil mendengar lagu Ciloka. Nah, kita buat lagu Ciloka tentang paket salam, memilih nomor 2, yaitu salam 2 jari ya. Itu membuat kerumunan atau seperti apa? Tidak ada kerumunan, kita bagi satu-satu. Tapi kerumunan door to door. Ya, itu dianukan. Nah, tapi jalan VR-nya ini sekalian kampanye, di situ kan di branding Seli Manan. Ya, akhirnya ternyata itu merupakan hiburan. Ini salah satu bentuk trauma healing terhadap masyarakat, karena selama
7 bulan ini mereka jenuh juga di rumah. Nah, dengan hadirnya flash mob itu kan kayak seperti hari ini dari kemarin barongsai. Ya. Itu yang dihadirkan bagaimana multi etnis itu ada di Kota Mataram. Apa yang ingin dibangun selain memberikan edukasi ataupun memberikan hiburan kepada masyarakat kaitan dengan pentingnya nih protokol kesehatan, tapi dengan sejumlah hal yang sudah dilakukan oleh flash mob, kemudian menggunakan barongsai, itu apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan? Yang ingin Bunda ditunjukkan Sally? bahwa Mataram itu multi etnis. Ya. Ya, jadi tidak hanya barongsai, besok juga kita akan munculkan lagi yang kreatif-kreatif yang lain, bahwa di Mataram itu banyak suku, banyak etnis. Ya, nah ini sama seperti edukasi kepada masyarakat bahwa pasangan salam ini care sama semua etnis. Oke. Ya, itu Jadi tidak masalahnya. membeda-bedakan begitu? Tidak. Semua punya kedudukan yang sama, semua punya hak yang sama. Itulah kita kalau menjadi pemimpin harus adil di situ. Semua punya. Mereka kan juga penyumbang pajak kan. Oke. Nah, itu juga mereka harus menerima manfaatnya juga. Oke. Ya. Di tim sendiri apakah ada semacam, ya katakanlah kalau di daerah ataupun di desa dan lain sebagainya, ada satgas sendiri di timnya yang memastikan setiap gerak dan langkah daripada Bunda Sally dan atau paket salam ini, bahwa memastikan dimanapun itu, baik dalam melakukan door to door dan lain sebagainya, melakukan kegiatan-kegiatan event dan sebagainya, memastikan bahwa tidak melanggar protokol kesehatan itu. Ya, itu kita memang sudah punya tim satgas. Mereka biasanya sebelum ke masyarakat konsultasi dulu di rumah. Saya bilang ingat tetap menjaga prokes itu, protokol kesehatan, harus membawa masker, harus membawa hand sanitizer, dan juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menjaga kesehatan itu adalah penting. Oke. Nah, kalau sekarang situasi begini, memang kesehatan itu nomor 1. Perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diutamakan. Oke. Itu harus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemanasan dulu Bunda. Ya. Saya ingin ke Mami Haji Lalu Umar Said dulu. Pasangan muda. Kalau kita melihat mungkin hampir sama pertanyaannya Mi, dengan Bunda Sally. Tadi kalau kita dengar Bunda Sally atau paket salam nomor 2 melakukan banyak hal terkait dengan metode kampanye yang dilakukan selama musim pandemi ini. Karena seperti yang disampaikan di awal bahwa metode ataupun cara kampanye ataupun bertemu dengan masyarakat dan lain sebagainya di era pandemi ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan pesta demokrasi 5 tahunan. Di paket muda sendiri ada treatment khusus nggak terkait dengan itu, atau sama juga membentuk tim yang kemudian memang ketat terhadap hal-hal seperti itu? Baik, makasih. Pada dasarnya sama, karena kita kan dibatasi dengan protokol COVID. Tapi tentu metodenya agak berbeda sedikit. Kalau kami ada 3 metode yang kami pakai. Yang pertama adalah dengan silaturahmi sosial dialogis, ya, dengan tetap menerapkan protokol COVID. Protokol COVID yang disampaikan tadi ada 3, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Yang kedua adalah dengan media sosial, dengan mengisi dengan konten-konten kreatif yang untuk kami menyampaikan visi dan misi tentang ikhtiar, 5 ikhtiar dari muda. Dan yang terakhir adalah melalui media cetak, baliho, spanduk, dan lain-lain. Adapun satgas kami terus sudah kami bentuk, yang tugasnya adalah sebelum kami melakukan sosialisasi, seperti yang disampaikan yang pertama tadi adalah sosialisasi dialogis tadi, maka satgas ini mempersiapkan tempat sehari sebelumnya untuk memastikan bahwa tempat itu memungkinkan tidak untuk pengumpulan massa, di mana pengumpulan massa ini mengandung konsekuensi terhadap pengaturan jarak. Ya, jangan sampai nanti kerumunan itu kemudian tidak mempunyai jarak. Terus yang kedua adalah kita juga membawa untuk sanitasi, ya, untuk membersihkan halaman atau tempat terjadinya sosialisasi tadi. Kemudian persiapan kita dari Satgas ini menyiapkan tempat cuci tangan, masker, kemudian artinya sebelum mendatangi satu tempat itu, Pak Satgas ini terlebih dahulu mempersiapkan semuanya. Kita bawa masker apabila nanti di tempat itu terjadi di tempat kerumunan itu ada yang tidak pakai masker, maka kita wajibkan pakai masker. Sebelum masker itu dipasang, kita tidak akan mulai, karena kita taat terhadap aturan dan juga untuk mencegah terjadinya penularan dari COVID ini. Nih, kalau kita tahu kan Mataram ini sekarang masih dalam zona kuning. Buka ya?
Iya, masih di, karena memang jarak kita sudah kita atur sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kita lihat Kota Mataram kan dari data yang kami punya itu masih sampai sekarang ini dalam zona kuning, sebagai zona kuning. Karena dilihat dari kasus positif itu sekitar 1.204 masih positif, tetapi juga sembuhnya banyak, sekitar 1.078, dan yang meninggal sekitar 88 orang. Artinya bahwa ada semacam iktikat nggak dari pasangan muda sendiri untuk kemudian ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama setidaknya bisa mengeluarkan Mataram ke zona hijau? Kalau itikat pasti ya, itu komitmen kita. Bahkan kita di dalam deklarasi itu sudah menandatangani semacam fakta integritas untuk bersama-sama. Tapi tentu kan fakta integritas itu perlu diuji di lapangan. Ya, makanya itu menjadi acuan kita bersama. Di lapangan tentu saja kita berupaya bagaimana kita juga tidak berani untuk akan tertular. Tidak hanya kita menularkan, tetapi kita juga bisa tertular. Oleh karena itu dalam kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang pertama kita jaga diri kita dan juga menjaga konstituen kita, jangan sampai gara-gara kita bisa tertular atau sebaliknya gara-gara konstituen bisa menular kita. Karena ini kan ada protokolnya dan itu akan selalu kita menjadi pegangan kita. Itu saya sampaikan tadi. Protokol COVID yang kita lakukan itu adalah kita membuat satgas, kemudian di lokasi juga kita sangat selektif. Tidak sembarang tempat kita harus melakukan sosialisasi. Kalau tidak memungkinkan maka kita tidak akan lakukan sosialisasi itu. Oke, Mi, kalau kita tahu berdasarkan survei yang dilakukan adalah masih banyak masyarakat kita yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Bagaimana kemudian jika nanti ketika turun di lapangan atau turun menyapa masyarakat, justru masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan itu? Nah justru yang pertama sudah menemukan hal seperti itu nggak, Mi? Sering, karena di beberapa tempat ketika kita datang mereka tidak pakai masker. Tetapi yang kita berikan contoh pertama kita calon pemimpin harus memberikan contoh yang baik, menggunakan masker. Begitu saya datang cuci tangan, kemudian saya minta jaga jarak. Kemudian mereka tidak pakai masker, wajib kan pakai masker karena kami bawa masker itu. Sebelum mereka pakai masker kami tidak akan memulai. Nah itulah bentuk. Artinya dipastikan dulu. Oh dipastikan dulu. Jadi tugas satgas itu pertama yang itu, kedua kami juga akan melihat. Kalau di depan saya tidak pakai masker, ini kan menjadi persoalan nanti, ya. Maka kami akan tegaskan dan kami selalu bawa masker itu. Oke, saya ingin ke Pak Baihaqi dulu, pasangan yang paling muda meskipun jargonnya bukan muda tapi baru. Pak Baihaqi, sama pertanyaan sama seperti Bunda Seli dan Mami lalu Mamor Said, bahwa kalau kita lihat kan pasangan baru ini juga melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan kampanye, terutama kaitan dengan membawa ambulan dan lain sebagainya. Apakah ambulannya itu memang dibawa untuk sebagai kendaraan operasionalnya atau memang disiapkan sekiranya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, jadi terima kasih. Pada prinsipnya setiap kita akan melakukan upaya-upaya atau gerakan politik saat ini pada musim kampanye itu, kita akan selalu menggunakan berbagai macam inovasi-inovasi kita atau kreativitas kita untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini mampu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang pertama tadi masalah bagaimana situasi pandemi saat ini kita harus lalui pada saat musim kampanye saat ini. Saya sering mengatakan bahwa perkembangan industri kita, revolusi industri kita yang keempat ini, mau tidak mau dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis yang berbasis internet, katakan, itu menjadi pilihan kita untuk melakukan kreasi dalam melakukan berbagai macam upaya kampanye kita. Salah satunya bagaimana kita melakukan upaya kampanye dalam bentuk media online. Nah, itu memang pilihan yang mau tidak mau saat ini harus kita lakukan untuk mengisi atau cara-cara kita untuk melakukan kampanye. Yang kedua, memang ada secara offline yang memang masyarakat juga membutuhkan untuk bertemu langsung dengan calonnya. Tetapi memang pandemi saat ini mengharuskan kita untuk menyesuaikan dengan protokol yang ada, sehingga kita juga tetap melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam kapasitas yang sudah ditentukan oleh protokol itu, tetapi kami harus memastikan bahwasanya
di tempat kami akan melakukan pertemuan itu protokol ini sudah siap dan sudah akan dilaksanakan. Kaitan dengan masalah ambulan, itu memang sudah menjadi komitmen kami yang sudah kita sepakati dan kita tindak lanjuti di lapangan. Satgas untuk penanganan COVID di tim baru itu sudah terbentuk yang diketuai oleh seorang dokter, dan kita lengkapi dengan 2 ambulan. Nah, kalaupun nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka itu sudah ready dan standby. Nah, jadi di dalam ambulan itu sendiri perlengkapan untuk protokol kesehatan itu selalu kami siapkan di sana. Hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan tentu masker itu selalu tersedia di sana, walaupun nanti ada yang sifatnya emergensi atau urgens untuk kita lakukan penanganan yang segera, itu kita juga sudah siapkan. Nah, tetapi yang lebih penting adalah saat ini bagaimana kita tetap melakukan upaya-upaya kampanye ini, tetapi tidak mengorbankan siapapun pihak-pihak yang nantinya akan berpotensi untuk tertular dengan COVID-19 ini. Termasuk tidak mengorbankan diri sendiri tentunya. Oh tentu, itu sudah pasti dulu, kita harus menjaga diri dulu seharusnya. Jadi ketika kita sudah memastikan diri kita safe untuk turun ke masyarakat, ya tentu nanti di masyarakat pun tetap kita akan melakukan himbauan-himbauan supaya tetap menjaga protokol kesehatan itu. Kalaupun memang ada kita memang melihat kenyataan di lapangan itu ada beberapa masyarakat memang yang tidak, ya katakanlah dalam tanda kutip tidak cuek gitu, tidak mau tahu dengan urusan pandemi saat ini. Tapi kami tetap melakukan upaya-upaya pendekatan, kita himbau supaya tetap menjaga protokol ini. Kalau memang tidak mau, minimal harus menggunakan masker. Kalau memang tidak mau menggunakan masker, ya mungkin itu kita lakukan pendekatan-pendekatan lain supaya ini bisa diyakinkan. Karena kami juga turun ke masyarakat, dipantau terus sama pihak-pihak yang memang mempunyai tugas untuk memantau kami, sehingga kami juga tidak mau protokol ini tidak dijalankan dengan alasan apapun. Pernah tidak ketika waktu turun ke tengah masyarakat seperti yang disampaikan tadi, ada memang masyarakat kita, katakanlah meskipun di Kota Mataram, yang masih belum percaya sepenuhnya terhadap COVID-19 ini, masih belum mau, dan berkerumun di satu tempat dan itu susah untuk diberitahu? Kalau itu relatif ya Mas, jadi saya katakan kalau kita menemukan masyarakat yang cuek, yang tidak mau tahu dengan COVID ini, memang realitanya seperti itu. Tetapi kami tetap melakukan upaya-upaya pendekatan untuk bisa memastikan dan selalu untuk menghimbau bahwa pandemi saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang tidak normal, sehingga kita memerlukan tatanan baru untuk bisa hidup normal. Ketika kita bisa menjalankan tugas-tugas hari-hari kita dengan normal, tetapi dalam suasana yang baru gitu. Ketika bagaimana kita harus membiasakan diri untuk menggunakan, salah satunya menggunakan masker saja. Oke, saya ingin ke Bunda Seli kembali lagi. Bunda, sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemi ini selama Bunda turun ke beberapa lingkungan lah di Kota Mataram itu dan menyerap aspirasi dari mereka? Apa kebutuhan-kebutuhannya dan bagaimana kemudian pasangan Salam memberikan jawaban atas kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri? Tapi jawabnya nanti setelah berikan, kita akan jeda sejenak. Bersama kami akan kembali sejedah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.